Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini lanjutan film Detention episode 5 yang berjudul History Repeats. Mari kita mulai. Yun Sang hanya terdiam di saat ayahnya datang. Ayahnya menanyakan kabar dan kehidupannya di sekolahan. Dia pun akhirnya menangis sambil memeluk ayahnya. Di meja makan sewaktu ayahnya menyinggung sekolahan, Yun Sang mengatakan tidak ada yang spesial. Dia hanya masih dalam tahap penyesuaian diri. Ibunya menyinggung soal guru pengganti yang pernah mengunjunginya dengan membawakan tanaman dulu dan menyuruhnya untuk menceritakan kepada ayahnya. Di tempat lain, Wen Liang melakukan ritual bertanya kepada dewa yang hasilnya lebih menunjukkan ke arah netral. Ternyata yang menemukan Yun Sang pingsan pada saat di sekolahan itu adalah Wen Liang dan dia juga yang mengambil kalung giok tersebut. Dari beberapa lemparan yang dilakukan, menurut Wen Liang hasilnya selalu netral yang artinya tidak ada jawaban. Dia pun menaruh kalung itu di meja dupa sambil mengatakan kepada ibunya soal Yun Sang yang menemukan kalung giok dan dia sedang mencoba menolongnya. Ibunya menasihatinya, orang yang bisa menyelesaikan masalah adalah seseorang yang menyebabkan masalah tersebut, apalagi jika dia yang menginginkannya. Keesokan harinya ketika Yun Sang pulang ke rumah, suasana menjadi agak aneh. Ayahnya memulai percakapan dengan mengatakan sangat peduli dengan Yun Sang dan merasa ada banyak hal yang Yun Sang sembunyikan darinya. Ayahnya mengaku telah membaca diary yang ada di kamar Yun Sang. Dia pun menyuruh putrinya untuk menceritakan yang sebenarnya apa yang wali kelasnya itu lakukan kepadanya. Yun Sang menjawab dia sudah lupa. Ayahnya berkata kepadanya jika dia tidak bisa menghadapinya sendiri, maka mereka bisa menghadapinya bersama. Di lain waktu, ayahnya pun pergi menghadap kepala sekolah dan melakukan protes atas apa yang terjadi dengan putrinya. Kepala sekolah mengelak dan mengatakan sekolah ini mempunyai tingkat disiplin yang tinggi dan seharusnya hal seperti ini hanyalah sebuah kesalahpahaman dengan wajah yang tersenyum. Ayah Yun Sang menyindir dengan berkata, sekolah dengan disiplin tinggi tetapi untuk mengontrol anakmu saja kau gagal, bahkan kau masih bisa tersenyum. Apa jadinya jika sekarang aku membuat laporan? Besok berita tentang sekolah akan menjadi topik utama di surat kabar. Mendengar itu kali ini mimik wajah kepala sekolah berubah. Setelah itu guru Chen dipanggil ayahnya dan langsung mendapatkan hadiah tamparan. Ayahnya memarahinya yang telah bermain-main dengan siswi dan telah mencoreng nama baiknya. Di tempat lain, ayah Yun Sang berkata, dalam hal apapun aku tidak akan membiarkan seorang pun mengambil kesempatan dari putriku yang berharga. Seseorang menelpon ke handphone ayahnya yang terlihat bernama Cindy. Yun Sang bertanya kepada ayahnya apakah dia bisa tinggal lebih lama. Ayahnya menjawab jangan berkata begitu, ayahmu tetap ayahmu, mengerti? Sebuah pernyataan yang penuh dengan arti antara positif dan negatif. Keesokan harinya Yun Sang dan ayahnya tampak hadir di rapat dewan sekolah. Seorang ketua wanita memulai meeting dengan menanyakan tentang kejadian detail yang menimpa Yun Sang. Ayah Yun Sang berdiri dan mewakilinya dengan mengatakan Yun Sang masih dalam keadaan emosional yang rapuh, maka dari itu ayahnya lah yang akan menceritakan kejadian yang menimpanya. Ayahnya memulai cerita dengan mengatakan Yun Sang mengatakan kepadanya bahwa setelah guru Shen Hua mengambil alih kelas 21, dia sangat baik padanya. Selagi mempersiapkan perlombaan sastra bulan ini, guru Shen dengan sengaja dan berulang, tentunya dengan kedok les tambahan, mencari waktu bersama Yun Sang setelah sekolah selesai. Akhirnya di suatu malam di tanggal 18 November, dia berusaha melecehkan Yun Sang dan pergi. Wanita itu lalu menanyakan kepada Yun Sang di saat kejadian selain mereka adakah saksi lain. Mendengar Yun Sang yang mengatakan tidak, kepala sekolah langsung menyindir dengan berkata, ternyata mereka semua hadir di sini hanya untuk mendengarkan guru dan murid yang asik bersama di dalam dan di luar sekolah tanpa adanya bukti konkret. Maka dari itu kepala sekolah memintanya untuk memberikan surat keterangan dari dokter untuk meyakinkan mereka jika ada sesuatu yang terjadi saat itu sebagai bukti. Para peserta di sana setuju. Sebelum mereka selesai bicara, Yun Sang berdiri dan menunjukkan lengannya yang memar. Setelah itu dia pun dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan selanjutnya. Malamnya ayah Yun Sang tampak berbicara di telepon dengan seorang perempuan dan meyakinkan bahwa dia akan segera mendapatkan surat cerai dan bercerai dengan istrinya. Ayahnya terhenti ketika melihat Yun Sang yang berjalan ke arahnya. Keesokan harinya, guru Shen menemui Yun Sang dan mengajaknya berbicara. Guru Shen membujuknya untuk melupakan apa yang terjadi, mungkin itu akan lebih baik untuk mereka berdua. Guru Shen memohon sambil memegang tangannya yang justru membuat Yun Sang takut. Setelah menenangkan diri, Yun Sang berkata apa hanya ini yang mau kau katakan? Aku mau pergi ke kelas, terima kasih. Di tempat lain, penyelidikan terus berlanjut. Satu persatu anak-anak dari klub puisi ditanyai terkait kelas ekstra setelah sekolah.
Beberapa murid menjawab guru Sen memberikan perhatian ekstra kepada Yun Sang dan sering menghabiskan waktu berdua di perpustakaan dalam beberapa hari. Pak guru yang melihat-lihat foto mereka mendapati Juisin yang tertangkap kamera dan dia pun mengingat bayangan perempuan yang sepertinya sama sewaktu malam kejadian di perpustakaan itu. Kepala sekolah datang dan menyuruh anaknya untuk mempersiapkan pernyataan. Selain dari itu, dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Guru Sen mulai ragu dan mengkhawatirkan ada yang melihat kejadian itu. Di luar, para murid mulai bergosip dan mengatakan Yun Sang adalah perempuan yang tidak tahu malu yang telah merayu seorang guru dan gosip-gosip jelek lainnya. Hanya Wen Liang seorang yang terus menyemangati Yun Sang. Wen Liang mengajak Yun Sang untuk kabur dari kota itu bersama jika dia tidak tahan lagi. Di hari lainnya, Yun Sang dan Guru Sen dipertemukan. Dari hasil investigasi dan sertifikat dokter menyatakan tidak ditemukan bukti cairan organ intim yang menempel, tetapi sel kulit Dr. Sen ditemukan di kulit dan luka Yun Sang. Guru Sen lalu dimintai penjelasan untuk itu. Di awal cerita, dia berbasa-basi dan meminta maaf atas kejadian ini. Di inti cerita, dia mengatakan bahwa Yun Sang lah yang mengambil inisiatif. Mendengar kata inisiatif, ayahnya langsung berteriak dan mengeluarkan anting pemberian Guru Sen kepada Yun Sang sambil berkata, "Aku akan menunjukkan kepada semua orang siapa yang mengambil inisiatif." Sepasang anting mutiara yang diberikan kepada anak gadis di bawah umur. "Jelaskan apa motifmu. Kau menggoda putriku atau kau melakukan sesuatu yang menentang hati nurani?" Guru Sen mengatakan anting itu adalah pemberiannya sebagai hadiah sewaktu Yun Sang terdaftar sebagai finalis tapi tidak ada hubungannya dengan percintaan. Ayahnya melemparkan pertanyaan, jika begitu kenapa Guru Sen dibebas tugaskan dari wali kelas. Ayahnya menyodorkan sebuah kertas dan mengatakan Yun Sang absen dari kelas selama seminggu. "Kau menyalahgunakan posisimu. Kau tidak bisa menjadi gurunya, jadi kau menggunakan kontes sebagai alasan. Bagaimana seharusnya dia menghindarimu atau menjatuhkanmu? Kau pikir kau bisa melakukan segalanya di sekolahan ayahmu?" Inspektur Bai mengatakan dia mempunyai sebuah dokumen yang diberikan oleh sekolahan Yun Sang dulu tentang informasi yang menyatakan Yun Sang pernah menjiplak. Dalam hal ini, inspektur mau meyakinkan bahwa Yun Sang adalah seorang pribadi yang mampu melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginannya. Ayah Yun Sang tidak terima dia mengungkit masa lalu yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Dalam hal ini, posisi Yun Sang semakin terpojok. Para investigator mulai menanyakan jika memang terjadi pelecehan, kenapa Yun Sang tidak segera melapor atau meminta pertolongan saat itu dan melakukan visum segera. Ayahnya melakukan pembelaan bahwa ini adalah sikap yang wajar untuk seorang gadis yang ketakutan. Mereka lalu berkata ayah Yun Sang sangat detail merangkum kesalahan Guru Chen, tapi anehnya Yun Sang bahkan tidak bisa menceritakan bagaimana caranya dia bertahan dan kabur saat itu. Dia hanya mengaku tidak ingat. Bagaimana bisa dia melupakan hal sepenting ini? Pertanyaannya adalah apakah ini hanya cerita yang dia buat? Yun Sang mengingat Juisin saat itu. Tiba-tiba seorang siswi dihadirkan untuk bersaksi yang ternyata adalah ketua kelasnya. Pada saat itu dia melihat Yun Sang dan Pak Guru Sen sedang berciuman di perpustakaan. Investigator menanyakan siapa yang berinisiatif duluan. Ketua kelas mengatakan dengan jujur bahwa Guru Sen lah yang memulai duluan. Dari pernyataan itu tentu merubah kembali sebuah opini dari para investigator yang tadinya meragukan Yun Sang, kini berbalik mempertimbangkan pelanggaran kode etik seorang guru. Setelah beberapa hari berlalu, rapat mulai diselenggarakan kembali. Guru Sen memainkan akting berdasarkan arahan ayahnya. Intinya, dia berkata sangat terkesan dengan talentanya sejak pertama kali bertemu dengan Yun Sang dan hanya ingin melakukan sesuatu agar talentanya tidak terkubur di kota kecil seperti Jinluan. Yang ketua kelas lihat adalah kesalahpahaman di mana Guru Sen mengatakan itu hanyalah bentuk ketidakpengalamannya yang bingung antara peduli, cinta, dan menghargai. Hal itu terjadi karena perasaan di antara keinginan tidak mau menyakiti dan penolakan. Itulah alasan Guru Sen memutuskan untuk tidak mengajar kelas 21 dengan tujuan menjauhkan dirinya dari Yun Sang dan hanya ingin menjadi guru pembimbing. Intinya adalah Guru Sen hanya bermain dengan kata-katanya yang dimana terdengar menyesal, tapi sebenarnya dia hanya ingin mencuci tangan dan melimpahkan kesalahan kepada pihak luar yang bersangkutan sesuai arahan ayahnya. Ayah Yun Sang berdiri dan berkata sebagai seorang ayah dia gagal melindungi keluarganya sendiri. Sekarang bahkan mereka harus menghadapi ini sendiri, juga tekanan opini publik. Yun Sang mempunyai penyakit mental. Dia tidak seharusnya menghadapi sesuatu seperti ini, juga menanggung beban seperti ini. Awalnya mereka berpikir dengan pindah ke tempat baru bisa membuatnya membangun hubungan baru.
Ternyata semua hancur hanya karena seorang guru serigala yang berbulu domba. Yunsang yang masih belia begitu naif berpikir itu adalah cinta. Mendengar itu, kepala sekolah langsung menjadikan pernyataan ayah Yunsang sebagai senjata untuk menyerang balik, yang intinya penyakit mental itulah yang mempengaruhi Yunsang untuk menciptakan hayalan cintanya sendiri. Inspektur Bai menambahkan kicauannya. Setelah mereka verifikasi di kantor pembimbing, berdasarkan informasi yang terkait dari hasil laporan kesehatan, sewaktu Yunsang dipindahkan ke sekolah menyatakan bahwa dia tidak mengalami gangguan mental. Dia hanya menunjukkan gejala halusinasi dan delusi. Kesalahpahaman dengan guru Sen adalah delusi. Dia lalu menyerahkan sebuah dokumen yang adalah sertifikat kesehatan dari rumah sakit. Sertifikat yang dulu dikumpulkan ibu Yunsang ke pihak sekolah sewaktu pendaftaran awal. Inspektur Bai menambahkan sewaktu penjiplakan itu ketahuan, Yunsang tidak sanggup menanggung stres dan mengalami gangguan. Menurut dokter yang menangani, dia harusnya dirumahkan untuk mendapatkan penyembuhan. Yunsang juga dikabarkan sudah setahun tidak berkunjung ke dokter. Sekarang giliran kepala sekolah yang nampolin. Sebagai pengajar sudah bagian tanggung jawab kami untuk membimbing para murid kembali ke jalan yang benar. Guru Sen terlalu naif, dia hanya ingin menolong. Jadi gagal melihat karakter aslinya dan dibodohi oleh kepalsuannya. Guru Sen pernah menjelaskan kepadaku bahwa yang benar adalah Yunsang mempunyai hayalan percintaan dengan Guru Sen. Tetapi setelah ditolak dia menghalalkan segala cara. Guru Sen pun membenarkan bahwa dia tidak pernah menyukai Yunsang. Kenangan-kenangan mereka bersama pun terngiang di kepala Guru Sen. Dalam hatinya dia tahu bahwa dia sedang berdusta. Tapi semua seakan tidak ada jalan. Ayahnya meneriakinya untuk melakukan apa yang mereka sudah rencanakan untuk menyelamatkannya, juga nama baik sekolah. Kepala sekolah menyuruh Guru Sen untuk mengulang apa yang Yunsang pernah katakan kepadanya. Guru Sen membuka mulut dan berkata, jika kita bukan guru dan murid, ini akan menjadi sangat indah. Itu adalah sebuah kalimat antara menjawab ayahnya atau pernyataan perasaannya yang sebenar-benarnya. Yunsang pun menangis. Investigator menanyakan kepada Yunsang kebenaran rasa sukanya kepada Guru Sen. Tidak terdengar dan tidak diketahui apakah Yunsang menjawab atau tidak. Tapi sebuah keputusan diambil. Setelah beberapa hari mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak dan mendapatkan informasi dari ahli, maka Dewan memutuskan bahwa pelecehan yang terjadi di sekolahan Greenwood bermula dari kesan yang diberikan oleh korban. Juga penuduh memiliki delusi dan secara terus terang mengakui untuk mengungkapkan perasaannya. Maka dari itu kasus ini ditutup. Di mana rapat sudah bubar, Guru Sen masih duduk dan mengingat kalimat-kalimat pertama kalinya dia masuk ke kelas dan mengenalkan dirinya sebagai guru pengganti yang juga adalah anak kepala sekolah. Tetapi pada saat itu dia menekankan dia adalah Sen Hua dan bukan orang lain, yang ternyata sekarang berbalik dengan apa yang terjadi. Satu sisi dia sendiri merasa sedih dan kecewa dengan dirinya sendiri, tapi satu sisi lainnya dia tidak berdaya. Kenyataan aku masih di bawah ketek papi. Di luar, Yunsang bertemu dengan Wen Liang dan dia menyelipkan sesuatu di tangan Yunsang. Di rumah, ayah Yunsang memaksa untuk segera pergi walaupun ibunya memohonnya untuk tinggal. Yunsang membuka kertas pemberian Wen Liang yang bertuliskan bus terakhir. Bertemu di halte bus. Yunsang pun pergi ke tempat yang dimaksud tetapi Wen Liang tidak tampak. Dia pun lalu pergi ke kuil dan di luar dugaan Yunsang malah menemukan sebuah kalung giok Juisin yang diletakkan Wen Liang saat melakukan ritual. Yunsang pun menangis sejadi-jadinya. Juisin muncul di depannya. Juisin bertanya, mengapa kamu melarang keinginan mereka? Biarkan aku menolongmu. Bukannya kamu membenci mereka. Ayahmu, ibumu, Sen Qing, Bai Kuofeng, dan Sen Hua. Yunsang mengatakan dia tidak membenci mereka maupun membenci Juisin. Yunsang hanya membenci dirinya sendiri. Dia pun menyalakan air dan berendam di bak. Dia pun bertanya kepada Juisin jika dia meninggalkan dunia ini, akankah dia mendapatkan permulaan yang baru. Yunsang pun mengakhiri hidupnya di bak itu dan bersambung. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa besok ya.